Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa KKN kelompok 13 Universitas Maritim Raja Ali Haji yang ditempatkan di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Sungai Enam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sungai Enam Darat dan Sungai Enam Laut. Fokus pada kegiatan KKN kami terletak di wilayah Sungai Enam Laut, yang secara administratif terbagi menjadi dua rukun warga. Kelurahan Sungai Enam memiliki potensi yang sangat besar, baik di bidang perikanan dan juga usaha kuliner. Sebagian besar masyarakat Sungai Enam berfungsi sebagai nelayan dan menggantungkan hidup dari hasil laut. Selain itu, Sungai Enam juga dikenal dengan kuliner khasnya, yaitu otak-otak. Makanan ini sudah menjadi ikon daerah sekaligus kebanggaan masyarakat setempat hingga dikenal oleh masyarakat dari daerah lain. Di bidang kebudayaan, RW 1 memiliki mayoritas masyarakat Melayu yang masih menjaga tradisi permainan gasing. Permainan gasing bukan hanya sebuah permainan, tapi juga simbol kekompakan dan juga identitas orang Melayu. Sementara itu, di RW 2 yang didominasi oleh masyarakat asal Flores terdapat tarian khas daerah, yaitu tari dolo. Tari ini biasa ditampilkan dalam acara-acara kebersamaan sebagai wujud rasa syukur dan kebersamaan. Keragaman budaya ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sungai Enam adalah wilayah yang harmonis, dan perbedaan budaya ini justru memperkuat dan mempererat persatuan. Dengan potensi alam, kuliner, budaya, dan masyarakatnya, Sungai Enam terus berkembang menjadi kelurahan yang maju. Program kerja KKN pertama yang kami laksanakan adalah sosialisasi di SDN 012 Bintan Timur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada siswa-siswi mengenai isu-isu politik yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Adapun materi yang akan kami sampaikan meliputi 3 isu, yaitu anti kekerasan, anti narkoba, dan anti bullying. Kegiatan ini kami sampaikan melalui metode interaktif, menggunakan media gambar serta contoh yang sederhana sehingga anak-anak dapat lebih mudah memahami. Dengan terlaksananya kegiatan ini, kami berharap siswa dan siswi SD Negeri 012 Bintan Timur dapat memiliki kesadaran diri untuk lebih menjaga diri. Semoga kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi untuk ke depan juga. Kami berharap juga kegiatan ini memberikan dampak positif untuk keberlangsungan masa depan anak-anak Indonesia. Program kerja KKN kami yang kedua yaitu program kerja Kalisong, yang dimana program kerja Kalisong ini kami mengajak anak-anak untuk membaca, menulis, berhitung, dan juga mewarnai. Yang dimana kami mengajak anak-anak yang ada di TK Atakwa Sungai Enam. Tujuan kami mengajak anak-anak TK Atakwa Sungai Enam mewarnai itu untuk mengembangkan suatu kemampuan mereka dengan melalui imajinasi mereka dan juga kreativitas mereka. Kemudian selama pelaksanaan tersebut, anak-anak terlihat antusias dan bersemangat. Guru-guru justru menyambut positif kegiatan ini karena dapat menjadi tambahan dukungan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan terlaksananya program Kalistung dan Mewarnai ini, kami berharap dapat memberikan manfaat baik untuk anak-anak maupun para guru di TK Atakwa di Sungai Enam. Ketiga kami adalah gotong royong bersama masyarakat. Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama itu di RW 1, dan yang kedua itu di RW 2. Untuk manfaat dari dilaksanakan gotong royong ini adalah memberikan kawasan yang bersih, nyaman, serta terhindar dari bau tumpukan sampah. Dampak dari diadakannya gotong royong ini bagi masyarakat adalah menjalin tali silaturahmi dan menciptakan suasana yang membangun rasa kebersamaan antar masyarakat dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan juga menciptakan lingkungan yang sehat dan mempermudah pekerjaan. Nah, untuk program kerja keempat kami yaitu membuat foto booth untuk memeriahkan 17 Agustus HUT RI ke-80 di RW 1 Kelurahan Sungai Enam Laut. Nah, untuk alat dan bahan kami disediakan oleh Bapak LPM dan desain foto booth kami didesain oleh anggota PDD kami. Baik, di program kerja kami yang ke-6 ini, kami menjadi panitia di perlombaan 17 Agustus di RW 1 dan RW 2 di Sungai Enam Laut. Perlombaan yang kami adakan yaitu pertama buka jalan, terus yang kedua makan kerupuk, tiup gelas, balap karung, makan biskuit, keluarkan bola dalam kotak, estafet tepung, estafet air pakai corong, dan tarik tambang, dan selanjutnya gasing. Selain perlombaan di RW 01, juga ada kegiatan jalan santai dan pembagian dopres di hari berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 18 Agustus 2025. Dan untuk perlombaan di RW 2 pada tanggal 23 Agustus 2025 itu mengadakan perlombaan masuk paku dalam botol, joget balon,
PBB orang dewasa maupun bapak-bapak, makanan kerupuk, estafet tepung, joget bola bale. Selain perlombaan di RW 2, juga mengadakan jalan santai dan dopres. Selain perlombaan yang telah disebutkan sebelumnya, di RW 1 dan RW 2 juga mengadakan malam puncak sebagai malam penutupan acara 17-an. Di RW 1, malam puncak dimulai dengan perlombaan karaoke, kemudian dilanjutkan dengan penampilan flash mob dan drama musikalisasi dari kami. Sedangkan untuk RW 02, malam puncak dimulai dengan perlombaan tarian bola bale. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian door prize oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat. Teman kerja KKN kami yang ketujuh yaitu praktik penyuluhan air bersih yang dilaksanakan di SDN 012 Bintang Timur. Kegiatan ini ditujukan kepada siswa-siswi kelas 6 SD dengan tujuan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana caranya mendapatkan air bersih dengan peralatan yang sederhana dan mudah ditemukan. Kegiatan ini dimulai dengan pembagian kelompok. Setiap kelompok mengikuti arahan dan instruksi dari kami untuk mendapatkan alat dan bahan yang sudah kami siapkan seperti spons, kerikil, batu, karang, pasir, serta botol sebagai tempat penyulingan. Setelah semua siap, air kotor dituangkan ke dalam botol penyulingan. Hasilnya, air keluar menjadi lebih bersih dan jernih. Anak-anak terlihat sangat antusias karena mengikuti kegiatan ini karena bisa melihat perubahan secara langsung air keluar menjadi air bersih. Di akhir kegiatan dari program kerja ini, kami memberi pemahaman dan materi terhadap manfaat-manfaat dari bahan-bahan yang kami gunakan. Berawal dari manfaat karang, yaitu untuk membersihkan, untuk menyaring partikel-partikel halus, lalu dilanjut dengan pasir dan kerikil itu untuk menyaring partikel-partikel besar, dan selanjutnya untuk spons dan kapas itu untuk menjernihkan air. Manfaat dari program kerja ini memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk pentingnya menjaga air menjadi bersih dan cara sederhana untuk membuat air menjadi bersih dengan mendapatkan bahan-bahan yang gampang ditemukan yang ada di sekitar. Pengetahuan ini akan sangat berguna apabila terjadi musim kemarau berkepanjangan. Melalui praktik penyulingan air ini, kami berharap siswa-siswi lebih peduli lagi terhadap air bersih dan juga sekaligus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait permasalahan mengatasi air bersih di lingkungan sekitar. Program kerja terakhir yaitu di mana pembuatan dan pemasangan pelang edukasi sampah, di mana pelang edukasi sampah dapat beberapa tulisan yang menarik untuk menjelaskan beberapa pasal terurainya sampah plastik tersebut. Program ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah memahami bahwa sampah yang biasa mereka anggap sepele sebenarnya memiliki dampak yang sangat lama pada lingkungan. Pelang edukasi ini kami pasang di 3 titik strategis di Kelurahan Sungai Enam. Titik pertama berada di kawasan jualan otak-otak, karena lokasi ini cukup ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya pelang, diharapkan area kuliner ini tetap bersih sehingga makanan yang dijual lebih higienis dan menarik bagi pengunjung. Titik kedua ditempatkan di sekitar pelabuhan, yang merupakan akses utama keluar masuk masyarakat desa. Kebersihan pelabuhan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan tamu yang datang, sehingga pelang ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli menjaga citra desa. Titik ketiga, kami pasang di lapangan Poli RW 02, karena lapangan ini sering digunakan untuk olahraga dan berkumpul para warga. Dengan adanya pelang, kebersihan lingkungan sekitar lapangan bisa terjaga sehingga kegiatan masyarakat menjadi lebih nyaman dan sehat. Manfaat dari program ini tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi juga untuk memberikan kesadaran penuh bagi generasi yang akan datang untuk menjaga keaslian dan kesehatan lingkungan sekitar. Di mana lingkungan yang bersih dan asli adalah lingkungan yang bisa menimbulkan kegiatan positif lainnya, seperti untuk menjaga kesehatan, juga bisa menghindari dari segala macam penyakit yang akan ditimbulkan dari lingkungan yang kotor tersebut. Juga untuk meningkatkan kesadaran penuh masyarakat atas pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.